Shalom, kembali lagi kita berjumpa di Klavos Sukacita. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 2 ayat 16. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah, atas pemeliharaanmu bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa hari ini kami ada, itu semata-mata adalah kasih karunia Allah bagi kami di setiap kehidupan kami. Dalam ungkapan syukur kami ini Tuhan, kami hendak mempersiapkan seluruh hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan Allah lewat firman-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan memberkati sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya lewat channel Klavos Sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 2 ayat 16 dengan perikop pembacaan pembunuhan anak-anak di Bethlehem ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Matius 2 ayat 16, tema kita marah karena keinginan hati tidak terpenuhi. Marah karena keinginan hati tidak terpenuhi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan dalam Injil Matius 2 secara khusus ayat 16 menceritakan tentang peristiwa di mana Raja Herodes mengetahui bahwa ia telah dikelabui oleh para orang-orang Majus yang mencari Yesus. Dalam kemarahannya, Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dia dapatkan dari orang Majus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tindakan kejam ini dikenal sebagai pembantaian bayi-bayi di Bethlehem. Kalau kita perhatikan dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ada 2 hal penting yang dijelaskan, yaitu yang pertama, rencana keselamatan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh niat jahat manusia. Meskipun Herodes berusaha membunuh Yesus, Allah tetap melindungi dan melaksanakan rencananya. Lalu yang kedua, penggenapan nubuatan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang datang bukan hanya untuk satu bangsa saja, melainkan untuk seluruh umat manusia. Melalui firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya tentang pentingnya menjaga ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, belajar dari bagian firman Tuhan ini, apa yang telah direncanakan oleh Allah, tidak seorang pun yang dapat bisa menggagalkannya. Sekalipun itu Raja Herodes, dia tidak bisa dapat menggagalkan rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Saya percaya bahwa Allah telah merencanakan hal yang baik di setiap kehidupan kita. Tetapi seringkali kita berusaha untuk menggagalkan setiap rencana Allah di setiap kehidupan kita. Tetapi rencana Allah tidak pernah gagal, termasuk keselamatan yang diberikannya kepada kita. Oleh dan sebab itu, biarlah firman Tuhan yang kita baca, patutlah kita merenungkannya dan memperlakukannya dalam kehidupan kita.
kita hidup untuk menghidupi firman Tuhan, maka berkat-Nya selalu nyata di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah setiap kita merefleksikan firman Tuhan melalui perayaan-perayaan Natal yang telah kita lalui bersama. Biarlah sukacita Natal terus ada di setiap kehidupan kita. Biarlah kita terus memberi hidup kita untuk kehadiran Yesus. Biarlah Yesus terus ada, tinggal di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya, dan firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Di saat ini kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klava Sukacita, Tuhan memberkati kami, dan kami juga menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan lewat channel Klava Sukacita, biarlah Tuhan terus memberkati kami. Kami percaya dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi kami, dan tidak seorang pun yang bisa dapat menggagalkan rencana Allah di setiap kehidupan kami. Sebab rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini. Amin. Shalom.